Oke, saudara, kita jumpa lagi untuk video kali ini. Kita bahas mengenai satu pengertian grup ya, dan beberapa sifat dan contoh kita bahas. Kita coba bahas juga dengan Jagemat ya. Oke, kita mulai dengan satu pengertian grup. Apa grup itu? Di sini misalkan kita berikan M adalah himpunan tak kosong, dan sebagaimana kita ketahui M kali M itu juga disebut produk kartesian, atau dalam hal ini saudara masih ingat ini juga suatu yang dikenal dengan suatu pasangan terurut ya pada himpunan M ya. Oke. Lalu hukum komposisi yaitu dalam hal ini juga kita sebut inner ya. Pada M itu adalah suatu pemetaan ya. Nah, kita ketemu lagi dengan suatu yang namanya pemetaan atau fungsi ya, dari M kali M ke M. Jadi pasangan terurut dari M itu oleh satu pemetaan itu nanti dijadikan anggota M lagi. Oke. Dalam banyak kasus kita akan menuliskan gambar pasangan tertentu ya. Nah, ini sebagaimana kita ketahui ini sebagai pasangan terurut, yaitu A, B itu anggota M kali M ya. Yaitu dalam hal ini yang berkaitan dengan pengertian grup nanti kita tulis pemetaannya itu sebagai suatu hasil kali A B. Oke. Sehingga nanti kita cukup menulis A kali B itu cukup ditulis sebagai AB. Oke. Jadi dari segi unsur hukum komposisi ya, pada M ya, ketemu lagi istilah komposisi. Itu dicirikan oleh penetapan pasangan terurut AB oleh satu relasi, dalam hal ini seperti relasi perkalian, yaitu kita tulis nanti menjadi AB. Lalu apa yang kita berikan ini ternyata memenuhi kriteria yang namanya satu asosiatif, yaitu kalau AB itu dilakukan dulu relasi atau pemetaan ya dari pasangan terurut, katakanlah ini A, kita ingat kita nulisnya ini A, ini B, ini oleh pemetaan ini ditulis sebagai A kali B seolah-olah gitu ya. Lalu karena ini berada di M ya, ingat ini dijadikan M lagi ya, pasangan terurut A, B ya. Jadi oleh nanti ini kita sering sebut sebagai operasi biner ya. Yaitu di sini pemetaan ya. Itu dijadikan lagi elemen M. Katakanlah ini namakan X ya. Lalu ini dalam hal ini koma C ya. Jadi ini adalah hasil daripada A, B. Lalu dilanjutkan lagi C. Ini oleh ini dijadikan X C.
di mana ini itu adalah apa? A kali B. Ini apa hasilnya lalu dilanjutkan ke C. Sedangkan yang sebelah kiri itu tidak, yaitu kita lakukan apa? Pasangan terurut apa B, apa C ini dilakukan menjadi apa? Oleh pemetaan perkalian itu adalah apa? B, C. Lalu ini tentunya anggota M. Katakanlah ini Y. Ya. Lalu apa? Dilakukan perkalian ya, yaitu pasangan. Dalam hal ini kita bisa baca A, Y. Nah ini tentunya menurut apa pengertian daripada apa produk hasil kali AY itu kita bisa tulis A, ini Y, dan kita tahu Y-nya itu adalah apa? Dari tadi B kali C. Dan hasil kiri dan kanan ini sama, itu yang dinamakan asosiatif. Untuk semua elemen A, B, C anggota M. Lalu komutatif bagaimana? Ya, ini AB sama dengan BA. Berarti nanti apa? Kalau A dan B ini berelasi, ya, ini juga ternyata berakibat juga apa? B, A ini berelasi. Nah, di mana sekarang ini kita tulis sebagai apa perkalian, yaitu apa? A kali B itu sama dengan BA. Untuk setiap apa? Elemen apa? AB anggota M. Maka ini dinamakan komutatif. Yang pertama tadi itu adalah apa? Asosiatif. Kita sudah jelaskan ini komutatif. Oke. Hapus ini. Lalu yang berikutnya kita apa? Lihat pada apa? Elemen E ya. Sekarang ada suatu elemen yang kita sebut elemen E. Anggota M disebut elemen satuan atau identitas ya. Atau elemen netral. Sehubungan dengan hukum komposisi yang telah kita terangkan tadi. Sehingga apa? E kita perlakukan apa? Pada A. Dalam hal ini kita bisa lihat sebagai pasangan EA ya. Dan ini kita bisa baca dengan tafsiran ini sebagai apa? Perkalian EA. E kali A. Hasilnya tetap A. Karena ingat ini elemen di A ya. Di M maksud saya ya. Bagaimana kalau kita balik AE itu juga hasilnya A. Itu adalah sifat apa? Elemen netral atau elemen identitas atau elemen satuan. Jadi apa? EA itu sama dengan apa? A. E itu tetap menjadi A untuk setiap apa? A anggota M. Maka E-nya ini dinamakan elemen netral. Dan ini juga apa? Tunggal ya. Nanti kita bisa tunjukkan ya. Dan dia apa? Ditentukan oleh sifat dari definisinya ya, elemen netral ya. Ini. Ya, ada kalanya juga elemen netral itu apa? Ditulis satu. Mengapa ya? Seolah-olah apa satu? Seolah-olah ya ini kali A itu kan sama dengan A. Begitu juga apa? A itu kali satu, ini juga sama dengan A. Itu setiap A anggota M. Oke. Himpunan M dengan hukum komposisi, ya, ini relasinya kita tulis sebagai star ya. Jadi ini hasilnya apa? A, B katakanlah pasangan. Nanti dijadikan ke sana, katakanlah ini menjadi elemen C. Ya. Bagaimana ini mengubah AB
oleh star ini, yaitu apa? A star, dan tulisnya B. Ini seolah kan relasi sebagaimana kita tulis pada hal awal-awal gula, seolah-olah A berrelasi dengan B. Ya. Itu hasilnya apa? Adalah elemen di elemen C di M. Oke, himpunan M ini dengan hukum yang kita kenal komposisi, ya. Oke, disebut apa? Monoid. Kalau apa? Star ini bersifat asosiatif, ini tadi asosiatif. Dan M mempunyai elemen satuan terhadap apa? Relasi star ini ya. Atau nanti juga sering kita sebut ya operasi biner. Ya. Itu yang dinamakan monoid. Jadi monoid itu apa? Monoid itu adalah himpunan M dikenakan suatu apa? Relasi star ini, yang mana ini nanti sering kita sebut operasi biner. Dia memenuhi sifat asosiatif dan pada M itu ada elemen netral E. Oke, itu yang dinamakan monoid. Lalu terhadap apa? Suatu elemen ini, A anggota M, itu terhadap suatu relasi yang kita tentukan ini, star, pada M, ya, dikatakan mempunyai inverse. Di M dinotaskan oleh apa? Ini bacanya A inverse. Jadi elemen A anggota M sembarang ini. Itu dia mempunyai inverse ini, anggota M juga. Dinamakan elemen inverse. Kapan? Kalau A itu dioperasikan dengan apa? Atau direlasikan dengan star dari kiri hanya ini ya. Dan ini juga hanya dengan A inverse ini dioperasikan dari kanan. Hasilnya sama, keduanya yaitu sama dengan elemen netral. Maka A itu dikatakan sebagai inverse daripada A inverse ya. Jadi ini A itu mempunyai inverse A inverse ini. Apa? Yaitu kalau ini dioperasikan ya atau direlasikan dengan A inverse hasilnya E, begitu juga apa? A inverse dioperasikan dengan apa? Star A ini hasilnya E. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ini sering juga apa? Nanti kita sebut dengan suatu yang namanya operasi biner. Mengapa dinamakan operasi biner? Ya karena dia dikenakan pada dua elemen daripada M. Yaitu apa? Ini kan pasangan terurut AB. Ini dikenakan ini. Dua. Ini masing-masing elemen M, ini juga elemen M. Cuma terurut ya. AB dan BA itu belum tentu sama kalau kita urutkan. Dan juga dari penulisan AB itu belum tentu sama dengan BA. Ini sama kalau hal ini sama itu dipenuhi, yang mana ini kita namakan komutatif. Tapi tidak semua hal ini itu bisa terjadi komutatif ini. Ini nanti yang saya katakan mengapa ini disebut biner, karena apa? Operasi ya kita sebut sekarang ini operasi biner star ini dikenakan pada dua elemen, yaitu apa? Ini nulisnya ditulis A star B kan. Oke, itu konteks daripada apa? Operasi biner ya. Dan beberapa sifat daripada M itu disebut monoid. Ya, lalu ada elemen inverse. Sebelum dikenakan elemen inverse ada yang namanya elemen identitas atau elemen satuan atau elemen netral. Oke. Kita lihat untuk berikutnya ya, kita bahas apa yang dinamakan grup. Kita berikan nanti juga contoh-contohnya ya.
Dan mungkin kalau waktunya memenuhi, kita lanjutkan pada sifat-sifatnya. Oke, sekarang apa? Definisi grup. Apa yang dinamakan apa? Satu grup, yaitu apa? Ya, yang kita bicarakan sekarang himpunan tidak kosong. Hampir seperti yang kita bicara monoid tadi ya. Himpunan yang tidak kosong bersama-sama dengan suatu operasi biner. Nah, ini tadi kita sudah bicara. Jadi ini kan tadi kita menyebut M, ini M ya. Pasangan terurut daripada apa? G kali G oleh operasi biner star itu dijadikan lagi menjadi elemen G. Yang mana ini pasangan ini yang asalnya berada di G kali G apa ya, G kali G ini tentunya ya, ini jangan bingung ya, ini A, B ini anggota G kali G. Tapi elemen ini ya, dijadikan oleh star ini, dijadikan elemen yaitu kita nulisnya gini oleh operasi biner ini. Ini menjadi suatu katakanlah C berada di G. Nah, ini. Jadi ini asalnya pasangan oleh operasi biner ini apa? Yang mana ini kita tulis ini. Kalau konteksnya ini memudahkan kita. Katakanlah ini seolah-olah A tambah B kan hasilnya apa? Elemen A ditambah elemen A yang di G, elemen B di G ditambah hasilnya satu elemen lagi di G, yaitu ini yang kita sebut sebagai operasi biner ya. Dan dia memenuhi kriteria apa? Asosiatif. Berarti ini sama seperti yang kita berikan sebelumnya, yaitu apa? Monoid. Ada elemen netral. Jadi monoid itu hanya sampai di sini. Ada operasi biner di G, kita jelaskan tadi sudah apa namanya operasi biner. Bersifat asosiatif satu, ini asosiatif. Dua, ini bersifat apa? Ada elemen netral sehingga ini dipenuhi. Untuk semua G anggota apa? G besar. Dan satu lagi, kalau setiap G itu mempunyai yang namanya ini inverse itu juga di G yang memenuhi ini. Ya. Dari kiri G kali G inverse sama dengan elemen netral, nah kan itu ya. Itu yang namanya inverse ya. Harus memenuhi ini G inverse kali G, saya baca kali ini ya, star ini sama hasilnya E. Maka itu dinamakan elemen inverse. Jadi kalau kita simpulkan apa grup itu? Grup itu himpunan tidak kosong ini bersama dengan suatu operasi biner star ini memenuhi sifat asosiatif, mempunyai elemen netral P, yang mana elemen netral itu ini sifatnya, dan untuk setiap apa saja sembarang di G harus punya inverse ini, di G juga inverse-nya yang memenuhi ini. Maka itu dikatakan apa? G itu adalah suatu grup. Jadi kalau kita simpulkan dengan pembahasan sebelumnya, grup itu adalah monoid, nah, sampai sifat ini ya. Dan ingat monoid tadi. Dan kalau ditambah setiap elemen mempunyai inverse, maka dikatakan grup. Jadi grup itu adalah monoid yang setiap elemennya mempunyai inverse. Oke. Lalu berikutnya ya, kalau dari beberapa hal yang telah kita bahas ini tadi, grup itu sampai di sini saja ya. Kalau dia masih ada tambahan lagi, ini sifat komutatif ya. Jadi A, B, BA itu untuk semua A, B anggota G, maka ini dinamakan sifat komutatif.
Nah, grupnya dinamakan grup komutatif atau grup abelian. Oke, saya ringkas apa G itu dinamakan grup. Satu, ini harus ada operasi biner ya. Dari apa? Dari G kali G ini menjadi G. Tadi kita sudah sebutkan apa operasi biner. Dua, yaitu ini asosiatif. Asosiatif. Nah, ya. Lalu ini tiga ini. Ya, satunya itu ini ya. Ini satu, ini bisa dua, ini sifat ini tiga. Ini adalah apa? Ada elemen apa? Ada elemen netral atau identitas. Yang keempat, apa? Setiap elemen punya inverse. Itu yang dinamakan grup. Dan kalau ada satu lagi tambahan komutatif, yaitu ya, A, B itu sama dengan apa? BA untuk setiap apa? Setiap A, B anggota G, maka ini sifat komutatif dinamakan grupnya itu adalah grup komutatif atau grup abelian. Oke. Terus ini yang berikutnya kita bahas. Oke, beberapa apa pengertian apa yang telah kita bahas ini apa? Kenal dengan apa? Teori grup ya. Dan kita apa kenal dia beberapa klasifikasinya grup itu ya. Yang namanya nanti grup sederhana atau simpel ya. Ini bahas pada tahun sekitar apa 1955 sampai apa 1983 ya. Ada beberapa apa klasifikasi ya, yaitu dari grup berhingga itu sekitar apa 30 tipe dasar. Beberapa hal mengenai apa grup sederhana ya. Saudara bisa apa? Lihat apa pada apa link berikut ini ya. Kalau kita lihat. Nah, ini saudara bisa lihat di Wikipedia ya. Oke. Tentang list grup sederhana berhingga tapi ya. Nanti kita bicarakan apa yang namanya apa. Lalu untuk mengenai apa itu grup sederhana itu juga bisa saudara lihat juga pada apa Wikipedia ini. Grup sederhana ya. Oke. Kita tidak bahas konsentrasi kita tidak bahas ini ya. Tapi lebih pada Jabar 1 itu mengenai terminologi beberapa hal dasar dan beberapa sifat yang kita pelajari dalam teori grup ya. Nah, untuk kajian apa grup sederhana itu sudah tingkat lanjut ya dalam hal ini. Oke, kita kembali ke sini. Apa juga yang kita kenal nanti apa semi grup ini ya. Kita tidak bicarakan yang hanya grupnya. Semi grup itu pada dasarnya grup dikurangi lagi sifatnya. Nah, ini nanti yang kita bicarakan grup apa kuasi atau grup faktor. Nah, masih ingat ini pasti berkaitan dengan apa yang namanya pembagian faktor-faktor. Nah, kalau kita berkaitan dengan pembagian itu pasti berkaitan dengan apa namanya relasi. Ingat relasi itu berkaitan dengan partisi. Ini juga begitu. Grup nanti dipartisi ya. Siapa yang mempartisi dalam hal ini tentunya relasi ekivalen. Yang mana itu nanti yang berkaitan dengan apa yang namanya subgrup ya. Oke, saya kira apa juga apa saudara bisa apa lihat apa kajian untuk semi grup dan monoid ya. Itu kita coba ya klik nih untuk kajian semi grup juga saudara bisa apa lihat pada Wikipedia ya ini. Juga mengenai apa mengenai monoid ya. Itu juga saudara bisa lihat apa kajiannya apa satu apa bahan bacaan ya yang ada pada Wikipedia.
Oke. Dan kita tahu semua grup adalah monoid. Mengapa? Tadi kan monoid itu hanya ada berapa sifat, yaitu operasi biner, lalu ditambah asosiatif dan elemen netral. Monoid. Lalu kalau ditambah lagi mempunyai inverse semua elemen di G, maka dinamakan grup. Otomatis kalau grup pasti monoid. Karena monoid, sifat monoid ditambah satu lagi sifat. Tapi kalau dibalik tidak ya. Monoid belum tentu grup ya. Contoh-contoh ini ya. Misalnya himpunan bilangan bulat, ya, himpunan bilangan rasional, bilangan real, bilangan kompleks. Ini operasi binernya itu bisa kita isi, katakanlah kita menambahkan ya. Maka dia merupakan grupnya juga komutatif. Katakanlah ini dua bilangan bulat ditambah, hasilnya juga bilangan bulat berada di Z. Itu juga di Q, di R atau di bilangan kompleks. Ya. Asosiatif iya. Saudara menambah A ditambah B ditambah dulu lalu ditambah C, itu sama dengan nanti B ditambah C ditambah dulu lalu ditambah lagi dari kiri dengan A. Dipenuhi semuanya dalam bilangan rasional, bilangan real atau sifat asosiatif. Sifat elemen netral ada. Elemen netralnya tentunya 0. Yaitu 0 kalau saudara lihat baik di bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real atau bilangan kompleks, 0. Ditambah apa saja bilangan bulat, hasilnya juga A. Untuk setiap A anggota Z. Begitu juga kalau saudara balik, A ditambah 0, itu juga hasilnya A. Untuk setiap A anggota Z. Begitu juga untuk dia berada di bilangan rasional atau bilangan kompleks. Jadi elemen netralnya itu adalah E tadi itu adalah 0. Inverse, ya. Kalau saudara mempunyai A anggota Z, jadi A ditambah apa? Ini supaya 0. Yaitu tentunya ini A ditambah minus A. Begitu juga nanti minus A tambah A, ini hasilnya 0. Ini adalah inverse kan terhadap operasi biner tambah. Begitu juga kalau kita bicara bilangan rasional, bilangan real dan bilangan kompleks. Dia merupakan grup apakah komutatif? Iya. A ditambah B, bilangan bulat A ditambah B, itu sama dengan bilangan B ditambah bilangan C. Bilangan bulat masing-masing. Ini untuk setiap A, B, anggota Z. Jadi dia komutatif grupnya. Oke, ini suatu hal yang sederhana yang telah kita kenal ya sejak awal ya. Saya kira saudara menambah bilangan bulat itu ternyata memenuhi kriteria yang namanya grupnya itu komutatif, baik itu bilangan rasional, bilangan real atau bilangan kompleks. Oke, bagaimana sekarang kalau pada bilangan pecahan, kita tidak ikutkan 0, jadi tanpa 0. Lalu operasi binernya itu adalah perkalian, kita mengalihkan dua bilangan pecahan. Ternyata dia juga memenuhi kriteria grup. Tentunya di sini pecahan B kali Q kali di sini katakanlah P1 ini Q1 ini P2 kali Q2. Ini juga hasilnya kalau saudara mengalihkan kan P1 kali Q1 lalu P2 ya, maaf ini. Oke, saya coba tulis ulang ya. Ini P Q ini 1 kali P2 Q2. Ini hasilnya adalah P1 P2 bagi Q1 kali Q2.
untuk setiap apa? Setiap P, Q. 1 ini P, 2 Q, 2 anggota Q. Dan tentunya apa? Q dalam hal ini nggak boleh nol ya. Sifat-sifat yang lain itu ya ini menunjukkan tertutup kan operasi biner ini. Sifat yang lain terhadap perkalian ya. Sifat yang lain apa? Elemen netral itu tentunya satu. Satu kali apa saja A, ini hasilnya A. Untuk setiap apa? A tentunya bilangan pecahan ya di sini. Anggota Q. Oke. Itu juga A kali 1 itu hasilnya A. Sifat asosiatif juga sudah mengalihkan bilangan apa? Pecahan itu juga dipenuhi. Inverse itu apa? Kalau saudara mempunyai apa? P dibagi Q, kalau saudara kalikan dengan Q kali P, ini hasilnya 1. Jadi ini seolah-olah A, ini apa? A inverse, hasilnya 1. Oke. Ini berlaku untuk setiap A anggota apa? Q tanpa 0 ya, yang bukan 0. Mengapa tanpa 0? Kalau 0 diikutkan, 0 itu 0 kali berapa? A supaya 1, nggak mungkin. Karena ini adalah apa? 0. Jadi nggak mungkin kalau apa? Kalau ini mempunyai inverse itu. 0 itu kan pecahan juga ya. Yang mana ini kita bisa tulis 0 dibagi 1 itu kan 0. Tapi ini bukan anggota Q yang tanpa 0. Dikeluarkan 0-nya. Makanya mengapa ini dikeluarkan 0-nya? Nah, syaratnya grup apa? Semua elemen tuh terhadap operasi binar yang ditentukan mempunyai inverse. Dan kita tahu dia merupakan juga apa? Terhadap perkalian dia adalah apa? Komutatif. Dan begitu contoh 2 ini adalah apa? Ya, grup komutatif. Oke. Oke, 3 ini himpunan matrik ya. Yang elemen-elemennya itu bilangan real ya, tetapi n kali n. Ya, contohnya kalau kita ambil GL apa? GL ini 2 ya. R. Jadi ini himpunan apa? Matrik yang ukurannya 2 kali 2 ya, elemen-elemennya bilangan real. Katakanlah ini adalah apa? Ini A, ini B, ini C, ini D, matrik ya. Tetapi apa? Ini A, B, C, dan D ini bilangan real. Himpunan ini sebagai G-nya ya terhadap perkalian matrik ya. Apa? Bukan perkalian ya. Oh iya, terhadap perkalian matrik ya. Terhadap perkalian matriks ya. Jadi katakanlah ini elemennya A ya. Matrik 2 kali 2 kali apa B, matrik kali 2 kali 2. Ini juga matrik 2 kali 2 yang juga berada di GL 2R. Nah, tentang bagaimana saudara mengalihkan matrik, saudara masih ingat ya. Mungkin sekarang saudara mengikuti aljabar linear elementer. Tetapi dia apa? Himpunan matrik-matrik ini masih ada syarat. Jadi ini harus disyaratkan apa? Pada himpunan ini determinan daripada apa? A itu tidak sama dengan 0 untuk setiap apa? Setiap A besar ini anggota GL 2R. Jadi syaratnya supaya punya inverse. Matrik yang determinannya itu enggak 0 untuk matrik 2 kali 2, mungkin saudara cukup mudah untuk menghitung apa? Menghitung matrik 2 kali 2 itu inverse-nya ya. Dan kalau saudara selidiki, dia memenuhi kriteria grup. Grupnya itu adalah apa?
bukan grup komutatif. Karena apa? Matriks A kali B itu belum tentu sama dengan apa? B kali A. Belum tentu. Ada mungkin yang komutatif, tapi karena tadi syaratnya komutatif itu kan adalah semua. Oke, jadi contoh 3 ini bukan merupakan apa? Grup komutatif. Tentunya apa? Elemen netralnya atau elemen identitasnya itu adalah matriks 2 kali 2, yaitu apa? Ini I itu adalah 1, 0, 0, 1. Jadi ini seperti E-nya tadi, elemen netral. Mengapa? I kali A itu pasti hasilnya A kali I itu hasilnya A. Untuk setiap A anggota GL2R ini. Nah, ini lebih khusus yang keempat. Itu adalah apa? Seperti tadi ya. Cuma di sini apa? Determinan tadi enggak 0, kalau yang di 3 ini supaya apa? Mempunyai inverse ya. Tapi ditambah lagi enggak 0-nya berapa? Determinannya itu merupakan apa? Sama dengan 1. Oke, jadi ini pasti himpunan bagian daripada apa? Ini himpunan bagian ini. Karena ini determinan enggak 0 dipenuhi di sini, dan ditambah lagi enggak 0-nya harus 1 lebih kecil lagi himpunan ini, karena masih ditambah 1 syarat lagi. Oke. Oke, kita bisa lihat contoh-contoh ini yang dikenal fungsi, himpunan fungsi ini. Fungsi yang domainnya S, 1, 2, 3, sampai N. Yang mana semua fungsi ini yang bersifat apa? Bijektif. Ingat pada pembahasan fungsi bijektif itu fungsi yang punya inverse. Ya. Dari domainnya S, kodomannya juga S, bijektif berarti habis ini. Satu-satu dan pada. Itu semua fungsi yang bersifat bijektif pada dari S ke S itu dihimpun, ini notasinya disebut himpunan ini. Jadi himpunan semua fungsi ya. Yang bijektif dari S ke S itu, yang banyaknya elemen S-nya itu adalah N, makanya ini dinamakan apa? Sn. Nanti ini banyaknya ternyata N faktorial. Itu juga memenuhi kriteria grup. Grupnya dinamakan grup permutasi. Ingat, tentunya apa? Komposisi fungsi itu juga menghasilkan fungsi lagi. Dan karena apa? Dia bijektif, katakanlah F dikomposisikan G. Ini bijektif, pasti apa? Komposisinya juga bijektif, Pak. Berarti ini juga anggota apa? Sn. Untuk masing-masing F dan G itu anggota Sn. Dan memenuhi kriteria ini tetap fungsi, ya. Fungsinya fungsi bijektif. Oke, saya kira itu kita lihat apa contoh-contoh ini. Yang berikutnya. Himpunan bilangan bulat modulo. Oke, saudara bisa selidiki ini. Dia memenuhi kriteria terhadap tambah ya. Memenuhi kriteria grup komutatif modulo N ya. Ini dibagi N berarti. Nah, ini bilangan bulat modulo P, tapi P-nya bilangan prima ya. Jadi Z3, Z5, Z2 tanpa 0 terhadap perkalian. Ya, itu juga memenuhi kriteria grup. Oke, juga saudara bisa lihat di sini himpunan H matrik, tapi isinya bilangan apa? Bulat ya. Di mana ini tetap ini 0, 1, 1, diagonalnya ini 0, yang di sini A-nya sembarang bilangan bulat. Saudara bisa sedikit, ini juga memenuhi kriteria apa? Grup ya, terhadap perkaliannya. Oke, 9 ini adalah apa? Pasangan terurut dari N himpunan itu. Z1, Z kali Z kali Z sampai sebanyak N. Ini juga akan memenuhi apa? Satu kriteria grup dengan apa? Dengan kita menambahkan pasangan terurut ini yang seletak. Ya. Ini pasangan yang pertama dengan yang pertama ditambah. Yang kedua dengan dan seterusnya.
itu memenuhi kriteria grup. Juga himpunan ini saudara bisa selidiki, yaitu I itu adalah apa? Sama dengan akar min 1 ya. Terhadap perkalian dia memenuhi juga suatu grup ya. Oke, kita perlu catat di sini sebelum kita akhiri saudara ya. Nah, penulisan A star B ini cukup biasanya ditulis AB gitu saja ya. Dan penulisan grup dengan operasi biner star ini cukup ditulis dengan grup G. Oke, saya kira pembahasan kita akhiri dulu untuk apa? Untuk pertemuan dalam video ini pada saat ini ya. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa saudara-saudara. Jaga kesehatan